Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita doakan bersama-sama. Yang menjawab salam saya dengan ikhlas, kita doakan bersama-sama agar bisa menunaikan ibadah haji, bisa berziarah ke makam Rasulullah, banyak rizki. Muqaddimatun bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita awali acara kita bersama-sama ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, kami sampaikan bahwa saudara kita sedang berduka cita. Salah seorang pengurus Masjid Miftahul Khair, Bapak Guntur Saputra, telah kehilangan nenek benda tercinta, meninggal pada hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sejenak kita berdoa bersama-sama, semoga almarhumah dimaafkan, diampuni semua dosa-dosanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqaa wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La ilaha illallah halimul karim. Subhana rabbil 'arsyil 'azim. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin. La tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li arwah Ibu Mursin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Allahumma la takhrimna ajra wa la taftina ba'da waghfir lana wa la. Allahumma anzili rahmatan wa ni'matan wa maghfiratan wa syafa'atan ala arwahihim. Allahumma anzili rahmatan wa ni'matan wa maghfiratan wa syafa'atan ala arwahihim. Allahumma anzili rahmatan wa ni'matan wa maghfiratan wa syafa'atan ala arwahihim birahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita menginjak ke acara berikutnya, yaitu prosesi pelantikan pengurus DKM Masjid Jami Miftahul Khair masa bakti 2021-2024.
Pembacaan lampiran surat keputusan pengurus cabang DMI Kecamatan Balikpapan Kota. Surat keputusan pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Balikpapan Kota. Nomor 001/PC DMI _1 Romawi _1443/2022 tentang pengesahan dan pengukuhan pengurus Masjid Jami' Miftahul Khair Kelurahan Perapatan Kecamatan Balikpapan Kota masa bakti 2021 hingga 2024. Pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Balikpapan Kota menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Balikpapan Kota tentang pengesahan dan pengukuhan pengurus Masjid Jami' Miftahul Khair Kelurahan Perapatan Kecamatan Balikpapan Kota masa bakti 2021 hingga 2024. Pertama, mengesahkan dan mengukuhkan pengurus Masjid Jami' Miftahul Khair Kelurahan Perapatan Kecamatan Balikpapan Kota masa bakti 2021 hingga 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Jami' Miftahul Khair Kelurahan Perapatan Kecamatan Balikpapan Kota masa bakti 2018 hingga 2021 atas dharma bakti dan pengabdiannya kepada organisasi kemasjidan, khususnya dalam upaya memberdayakan, mengembangkan dan memajukan Masjid Jami' Miftahul Khair. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 4 Januari 2022, 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Balikpapan Kota, Ketua Dr. Andes Hari Supriyono, Sekretaris Yamani, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. Tembusan disampaikan kepada satu yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Balikpapan. Dua yang terhormat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota. Tiga yang terhormat Camat Balikpapan Kota. Empat yang terhormat Lurah Perapatan. Dan yang kelima Arsip. Lampiran surat keputusan pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Balikpapan Kota nomor 001/PC /DNI _1 Romawi _1443/2022 tanggal 4 Januari 2022. Susunan pengurus Masjid Jami' Miftahul Khair Kelurahan Perapatan Kecamatan Balikpapan Kota masa bakti 2021-2024. Pelindung 1. Camat Balikpapan Kota. 2. Kepala KUA Balikpapan Kota. 3. Lurah Perapatan. Pembina Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Balikpapan Kota. Penasehat 1. Koordinator RT. 2. Ketua RT 10, RT 11, RT 12, RT 14 dan RT 15 Kelurahan Perapatan. 3. Bapak Ikhwan Khoduri. 4. Haji Bahrul. 5. Ustadz Bahrul Huda. 6. Eko Wiyanto. 7. Kadio. 8. Rawuh Rudiat Moko. Pengurus harian kepada Bapak Ibu yang kami sebutkan namanya dimohon untuk berbaris di depan. Ketua Bapak Gunawan.
Silakan Bapak. Baik, menghadap ke sini Bapak ya. Terima kasih Bapak Gunawan. Sekretaris Dian Kurniawan, harap berdiri di sebelah kanan beliau. Sekretaris 2 Roni Yolanda, di sebelah kanan Bapak Dian, sebelah kanan Bapak Dian. Terima kasih. Sekretaris 3 Sari Sulmini, Bendahara Bapak Tunggul Ali Bowo, di sebelah kiri Bapak Ketua. Bendahara 2 Ibu Siti Suryati. Boleh. Baik, untuk Ibu mungkin ya di sebelah situ aja. Terima kasih. Bidang-bidang 1. Bidang pemakmuran masjid, ibadah dan dakwah, koordinator Ustadz Bayi Haki. Bapak Bendahara tadi? Oh enggak, di sebelah kiri Bapak Ketua. Anggota Ustadz Arifin, Ustadz Siswanto, Sugianto, Puji Iswanto, Khaidir. Bidang pendidikan, koordinator Puji Ernawati. Silakan Bu. Anggota Nuryati Ningsih Erna Laiza, bidang sosial kemasyarakatan dan humas, koordinator Dr. Gigi Guntur Syahputra. Anggota Kaja Komarudin Bulan Fahri Warsito. 4. Bidang pemuda remaja masjid, koordinator Bapak Ali Suratman. Anggota Prastowo Sasongko, Edi Susanto, Dayat Sukri, Gembul Alvin, Ragil Erik. Topik Opan Yudo Willy Didinha Wijaya. 5. Bidang pemeliharaan, renovasi dan teknisi, koordinator Bapak Supriyono. Anggota Kohamin Kubito Budi Santoso, Mbah Min, Beno, Budi Prasetyo, Mbah Slamet, Hermanto, Suyitno, Harun Syamsul, Nana Ramadan, Tori Supri. Bidang keamanan masjid, perlengkapan dan peralatan, koordinator Agus Sutopo. Anggota Endang Mamileh Suhartono, Timbul Teguh, Ali Hasibuan. Bidang pengairan, koordinator Parianto, anggota Sugiono dan Imam. Bidang pengumpulan dana infak dan sedekah, koordinator Harsutio, anggota Aris Akik, Asem, Johar Tauhid, Saifullah, Hendranata, Tiwais. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 4 Januari 2022, 1 Jumadi lahir, 1443 Hijriah. Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Balikpapan Kota. Ketua Dr. Andes Hari Supriyono. Sekretaris Nyamani Sarjana Sastra Magister Pendidikan. Tembusan disampaikan kepada 1 yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Balikpapan, yang terhormat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, yang terhormat Camat Balikpapan Kota, yang terhormat Lurah Balikpapan. Assalamualaikum
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita tujukan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut hingga ke akhir. Yang saya hormati kepada pengurus Masjid Jami' Miftahul Khair yang saat ini mau dilantik dan bapak-bapak yang hadirat. Sebelum saya lantik bapak-bapak, harus saya tanya, bersediakah bapak-bapak dan ibu-ibu saya lantik untuk menjadi pengurus Masjid Miftahul Khair? Siap. Ya. Kalau begitu, ikuti ikrar yang kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Dengan mengharap ridha Allah Azza wa Jalla, kami pengurus Masjid Jami' Miftahul Khair masa bakti 10 Desember 2021 sampai dengan 10 Desember 2024 dengan sungguh-sungguh berikrar. Satu, akan selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dua, kami akan menjalankan amanah untuk melayani jamaah dan umat Islam dengan ikhlas. Tiga, kami akan berperan aktif dalam menjaga kemakmuran masjid dan berusaha untuk melestarikannya. Empat, kami akan berperan aktif dalam berdakwah, dalam menjalankan amal ma'ruf dan nahi munkar, serta menjaga ukhuwah Islamiyah. Lima, kami akan selalu berakhlak mulia dan menjaga nama baik Masjid Miftahul Khair Kelurahan Kelandasan ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan meridhai langkah-langkah kami semua dengan petunjuknya yang maha sempurna. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, inilah ikrar yang kita baca dan kita baca bersama dan disaksikan oleh seluruh yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan pengurus masjid yang baru Miftahul Khair menjadi pengurus yang amanah. Amin.
Insya Allah kalau jadi pengurus imamnya yang amanah, maka imbalannya surganya Allah. Oleh karenanya itu saya titip pesan, pengurus yang baik itu adalah pengurus yang satu memperhatikan jamaahnya, dikedepankan satu saling memahami karakter yang lainnya, saling menghargai, saling menghormati, saling bekerja sama, saling tolong-menolong, dan saling mencintai karena Allah. Semua muaranya adalah untuk berdakwah, menghidupkan agama Allah. Lain tidak. Kalau ada kesalahan, ada kekurangan, maka cepat saling memaafkan satu sama lain. Tidak usah berlarut-larut, karena ini adalah ibadah. Kalau melihat kekurangan, mari kita sempurnakan bersama-sama. Namanya manusia makhluk khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya kurang. Tapi sebaik-baik manusia adalah manakala tahu kekurangan, tahu kesalahan, cepat perbaiki dan perbaiki. Insya Allah manakala dikembangkan saling yang tadi saya sampaikan, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain, saling mengingatkan, saling membantu, saling menolong, saling memaafkan. Insya Allah masjid yang kita tempati menjadikan masjid yang terbaik di lingkungan kita. Amin. Itu pesan saya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Barakallahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan SK pengurus Masjid Miftahul Khair kepada ketua terpilih. Silakan untuk diabadikan. Alhamdulillah. Oh iya, sebelah sini. Geser dulu kali ya. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat. Alhamdulillah malam hari ini pertemuan DMI ada yang spesial. Kita kedatangan tamu dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Insya Allah DMI akan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk para imam, kaum, dan juga pengurus masjid ya. Informasi awal hanya untuk imam dan kaum, ternyata alhamdulillah pengurus masjid pun jabatannya apapun itu bisa ikut dalam program ini. Jadi nanti dari BPJS, tim dari BPJS akan memaparkan tentang program ini, dan BPJS juga membantu menyumbangkan konsumsi untuk kegiatan acara malam hari ini. Jadi selain tuan rumah, konsumsi juga disediakan oleh BPJS. Terima kasih kepada BPJS. Berikutnya sambutan Ketua DKM Masjid Jami Miftahul Khair yang terpilih. Kepada Bapak Ustadz Gunawan kami persilahkan. Mohon maaf Pak, waktunya cuma 5 menit. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu
anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua DMI Kota Balikpapan, informasinya dan masih dalam OTW. Yang kami hormati Bapak Camat Balikpapan Kota dalam perjalanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz. Yang kami hormati Al-Mukarram Ketua DMI Kota Balikpapan Bapak Siregar. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Balikpapan Kota. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Perapatan, Bapak Ibu tim dari BPJS, serta pengurus terpilih, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Marilah kita sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat hadir dalam rangka prosesi pengukuhan pengurus Masjid Jami Miftahul Khair. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada waktu pengukuhan tadi sudah banyak sekali titipan dari Ketua DMI Kecamatan Kota Bapak Hari untuk kita semua yang terpilih menjadi pengurus masa bakti 2021 sampai dengan 2024. Kami mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang terpilih selalu bekerja sama, selalu saling mengingatkan dalam memakmurkan masjid kita yang kita sayangin ini. Bapak Ibu sekalian, kedepannya dengan program-program yang telah kita susun bersama kemarin, semoga kita bisa menjalankan program dan kegiatan masjid itu baik yang dalam skala internal maupun dengan eksternal. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah kita jalankan pada waktu tahun-tahun yang sebelumnya akan kita perbaiki dan kita teruskan dengan lebih baik lagi. Dan seterusnya kami juga mohon bantuan juga nanti dari Bapak Ibu pengurus DMI Kota maupun dari Kecamatan Kota Balikpapan, saran masukan untuk lebih baik lagi kita menjadi pengurus dalam masa bakti 2021 sampai 2024 nantinya. Karena dengan pada beliau-beliau yang sudah senior dalam kepengurusan masjid, kita perlu banyak belajarnya nantinya. Mungkin itu harapan kami ke depannya, karena waktu juga dibatasi cuma dengan 5 menit. Jadi kita akan dengarkan juga nantinya, karena di dalamnya nanti sebelum pemaparan dari BPJS masih ada tausiah dari Ustadz Siregar. Dengan demikian kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wallahumma taufiq bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ketua DKM Masjid Jami Miftahul Khair, Bapak Gunawan. Berikutnya sambutan dari Bapak Camat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam, guru kita juga Al-Ustaz Slamet Junaidi. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, sebelum saya melanjutkan apa yang sekedar dapat saya informasikan, mari kita bacakan Ummul Quran dulu. Karena tadi pas saya parkir mobil kok ada bendera Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon izin kita tujukan kepada almarhumah atau almarhum? Almarhumah atas nama neneknya Mas Dokter Guntur katanya. Ya, walillah ala jangan kubur nal semester dengan almuminat kuson lalu neneknya Dokter Guntur Ibu Kursiam. Saya berilah kita Fatihah. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Mbah nuwun mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ustadz Solihuddin Sekar selaku Ketua Dewan Masjid Kota Balikpapan, Pak Ustadz Hari Spiono Ketua Dewan Masjid Kecamatan Balikpapan Kota, dari BPJS tim promosi, ketua dan pengurus Masjid Miftahul Khair, Pak RT seluruhnya, kaum muslimin dan muslimat maupun pengurus masjid Kecamatan Balikpapan Kota. Puji syukur alhamdulillah dan sekaligus saya ucapkan terima kasih bisa hadir dalam kesempatan ini dan mudah-mudahan selalu dijabah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, alhamdulillah hingga detik ini Bapak Ibu sekalian masih dalam keadaan sehat walafiat dengan mematuhi protokol kesehatan. Mohon masuk aja Pak. Ya, Pak Ustadz monggo masuk aja Pak. Jangan di pintu. Nanti yang masuk surga bingung nanti Pak. Ya, agak masuk aja nggak apa-apa. Takut nanti masuk angin depan pintu. Yang kedua, yang ketiga, selamat atas pelantikan pengukuhan pengurus ini. Mudah-mudahan dapat membawa amanah dalam mengemban tugasnya. Karena menjadi pengurus masjid itu sangat berat sekali Pak. Harus menjadi suri tauladan dan juga harus membawa akhlak perilaku yang baik. Bahkan melakukan dosa apalagi salah. Melakukan yang halal aja kadang-kadang juga masih salah. Kecuali kalau pengurusnya ini mau kawin 4 semua. Iya kan? Halal kan Pak? Halal, tapi ya aneh kok. Pengurus masjidnya bojone 4 kok jamaahnya piro kan? Nggak boleh. Sesuatu semuanya itu ada masanya. Jadi sekaligus masa pengurus yang lalu saya ucapkan terima kasih bisa bersama-sama dengan masyarakat di pelayaran ini bangun seperti ini masjidnya Pak Lurah. Sekaligus juga laporan kami dulu gak kayak gini Pak Lurah gitu. Waktu Pak Heru saya nonton wayang di sini masjidnya masih kurang bagus. Nah, setelah Pak Heru jadi wakil wali kota dan sudah tidak jadi lagi karena ini beliau ajudannya Pak, ajudannya Pak Heru Bambang dulu. Nah, jadi sekarang alhamdulillah bisa jadi lurah, bisa bersama-sama dengan masyarakat perapatan khususnya pelayan ini Pak Lurah. Sering-sering aja silaturahim di sini Pak Lurah. Nah, besok juga ada silaturahim lagi Pak Lurah. Ya, syukur-syukur kalau Pak Lurah kesini membawa hadiah. Senang semua ya. Amal ibadah. Tapi yang penting adalah silaturahim Pak Lurah sehingga bisa ada kontribusi. Kalau ada masyarakat yang betul-betul membutuhkan informasi itu bisa tersampaikan. Termasuk besok itu Pak, hari Senin di kecamatan ada jualan minyak goreng. Bagi bapak-bapak yang memiliki kakak kecamatan Balikpapan Kota, tolong di fotokopi 1 hari Senin itu mulai dari jam 8 pagi datang. Itu ada potongan bantuan harga 5.000 sampai 6.000. Monggo Pak Kepala KUA ya, Kemenang Kecamatan Berkota, silakan Pak Ustadz Mustafiin. Jadi hari Senin mulai dari pagi tanpa kecuali, boleh siapapun, tapi jatahnya 1 kakak hanya 2 liter yang paling banyak. Jadi kalau
1 liternya 14.000 padahal di pasaran 20.000, jadi ada tambahan. Silahkan bagi yang berkenan di Kecamatan Dokter. Dari yang tadi saya sampaikan bahwa segala sesuatu ada masanya. Kalau kita ini kan ada masa lahir, masa anak-anak, masa remaja, dewasa, dan masa tua. Termasuk juga ini pengurus ada masanya. Jadi masa yang akan datang harus lebih baik dari masa yang lalu. Ya, dan yang paling pokok adalah menghindari ruang tentang keagamaan, tentang juga masalah nilai-nilai keimanan. Sekarang ini di WA banyak Pak penjerumusan tentang akidah. Jadi kalau pengurus nanti mau meng-share tentang masalah itu, tolong dipelajari dulu. Syukur-syukur bisa disampaikan dulu kepada ahli atau ustadznya. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran semuanya ini, dan mudah-mudahan hanya mendapatkan barokah dari Allah SWT. Itu, dan saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa tetap terjaga dari kesehatan. Tolong dijaga lingkungan kita masing-masing Pak, karena situasi kita ini cuacanya bolak-balik gitu. Bahkan kalau kita baca-baca katanya Dajjal bentar lagi datang gitu loh. Al-Mahdi sudah mulai lahir, banyak tanda-tanda zaman. Bahkan kemarin yang kita lihat itu di Mekah sudah mulai ada salju, baru kali ini kan 2 kali gitu kan. Nah itu juga monggo kita menambahkan keimanan kita melalui pengajian ataupun melalui ibadah yang lain. Lebih ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan dari Kepala KUA Kecamatan Balikpapan Kota Al-Mukarram Ustaz Murtafiin, kami persilahkan. Tata caranya kalau tata cara kami tahu tata cara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kita hormati, alhamdulillah, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Balikpapan, Kiai kita, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat. Yang kami hormati Bapak Sekcam, Bapak Lurah, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Balikpapan Kota, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama hadir di rumah Allah yang mulia ini, dengan harapan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa mendapatkan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya mohon maaf saya lambat dan tadi izin sama Ketua Dewan Masjid karena saya harus melaksanakan tugas dulu Pak. Hari-hari ya tugasnya begini. Oleh karena itu alhamdulillah saat ini pun kita bisa sama-sama hadir di sini. Yang pertama saya sampaikan selamat tentunya kepada pengurus Masjid Miftahul Khair pada periode ini. Mudah-mudahan dalam mengemban amanah yang diberikan oleh umat ini benar-benar dapat terjaga, terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam rangka memakmurkan masjid, untuk mempersatukan umat, bukan untuk memecah belah umat. Karena apa? Masjid ini adalah sarana untuk persatuan dan kesatuan umat Islam. Yang kedua, tentunya dalam perjalanan kepengurusan itu pasti ada suka dan dukanya. Oleh karenanya dibutuhkan suatu kesabaran di dalam mengemban amanah itu sendiri. Kalau kita tidak sabar mengemban amanah,
memimpin suatu lembaga dan lain sebagainya, ya pasti tidak akan bisa berjalan dengan mulus. Kalau perjalanan kepengurusan itu tidak ada hambatan, itu juga tidak akan bisa sukses dalam kepemimpinan itu. Pasti ada permasalahan. Nah, oleh karena itu kedepankanlah pemangil mentoba kebersamaan, segala sesuatunya itu juga dimusyawarahkan ketika ada hal-hal yang memang demi kemakmuran masjid kita ini, bukan hanya ketua yang punya. Ya, kadang-kala ini kalau saya perhatikan ada ya dalam kepengurusan itu apa kata ketua ya ketua aja. Ini ada. Nah, oleh karena itu, karena dalam suatu organisasi, dalam kepengurusan ini adalah kolektif, dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Ketika ada problem apapun diselesaikan dengan cara yang baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi, memberikan kesehatan, memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami informasikan sekali lagi malam hari ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa setelah tausiah nanti akan ada pemaparan dari BPJS Ketenagakerjaan. Insya Allah program ini untuk kebaikan pengurus masjid, imam dan kaum. Awalnya saya informasikan di grup WA program ini hanya untuk imam dan kaum. Kemudian dari rekan-rekan banyak masukan bagaimana kalau pengurus masjid juga bisa. Alhamdulillah ternyata tersampaikan ya. Jadi pengurus masjid pun jabatannya apapun bisa ikut. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari program ini. Jaminan kematian, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua juga. Nanti kita akan dengarkan langsung pemaparan dari tim BPJS. Dan pada acara malam hari ini, alhamdulillah BPJS juga memberikan sumbangan ya berupa konsumsi sebanyak 100 snack box. Jadi selain dari tuan rumah Masjid Miftahul Khair, dari BPJS juga ikut menyumbang konsumsi sebanyak 100 snack box untuk acara pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada BPJS. Berikutnya tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Sholihuddin Siregar. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat, yang kita cintai dan kita banggakan, Sekjam Kecamatan Balikpapan Kota, sahabat saya, saudara saya Pak Gus Slamet Junaidi Siregar. Kenapa Siregar? Karena ketika beliau hadir di komunitas orang kita Batak, dikasih marga, dipilihnya lah Siregar. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Kepala Kementerian Agama Kota Kecamatan Balikpapan Kota, Pak Kiai Murtafiin. Yang saya hormati Bapak Lurah, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Balikpapan Kota, Ketua terpilih dan mantan ketua yang sudah demisioner, dan Bapak Ibu hadirin jemaah dirahmati Allah.
Islam itu adalah agama yang universal. Dan Islam itu, ajaran Islam itu adalah ajaran yang luar biasa lengkapnya. Para ilmuwan sekarang mencoba cara untuk sukses itu. Tapi ternyata lebih dari itu konsep Al-Quran agar kita bisa sukses dihadapkan dengan kita di tahun 2022 ini. Ada beberapa poin yang harus kita pegang. Pertama, kalau kita mau sukses itu adalah amanu, imannya, keyakinan. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwal wal anfus a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Pertama, keyakinan. Kita pun lihat istri itu, kita merasa, oh istri ini yakin saya dia soleha. Benar, soleha. Ibu-ibu juga lihat suami kalau tidur, yakin suami itu soleha, ada macam-macam. Yakin. Tapi kadang-kadang kita begitu lihat istri kan tidur, tidak ada harapan. Lihat suami, tidak ada harapan. Benar, tidak ada harapan. Kenapa? Karena kita tidak punya keyakinan. Di tahun 2022 ini harus kita punya keyakinan tahun ini tahun bagus. Di Islam itu tidak ada tahun monyet, tahun kelinci. Islam itu bagus. Karena itu bangun keyakinan. Termasuk keyakinan kita mengurus masjid Miftahul Khair. Yakin. Jadi personil yang sudah dilantik tadi yakin. Keyakinan itu dibentuk, iman, yakinan itu dibangun pertama dengan apa? Ilmu. Bangun dengan ilmu. Iman itu iman, I-M-A-N. Iman, ilmu, amal. Nur, nikmat. Ada ilmunya, ada caranya memimpin khususnya masjid. Karena itu bangun pertama keyakinan. Kita adalah teamwork, satu tim. Tapi memang pengurus masjid itu yang kelihatan cuma ketua, sekretaris, bendahara, seksi ibadah. Itu aja yang kita lihat itu. Maka saya katakan itu tidak perlu banyak-banyak pengurus masjid. Karena pengurus masjid ini adalah pengabdian, tidak ada gajinya. Gajinya nanti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata masjid musola itu nanti suatu saat jadi kendaraan. Kapan? Ketika tiupan trompet pada mahsyar. Ada yang jalan gelundung, ada tangan dari bawah jalan. Ternyata ini masjid musola dipanggilnya kita. Ayo masuk. Termasuk pengurus masjid itu yang dipanggil pertama. Tapi yang datang ke masjid, yang tidak datang tidak dipanggil. Hebat ya. Jadi kalau itu yakin. Alladzina amanu wa jahadu wa hajaru, hijrah, berubah. Kita berubah itu bahasa ilmiahnya itu adalah kalau kita hijrah, berubah itu berubah mindset kita. Coba lihat. Sholat subuh itu yang datang itu aja orangnya. Benar. Sholat Jumat, coba lihat yang terlambat itu orangnya itu aja. Saya pernah tugas di batalion, ngapilkan 650 orang pagi. Saya bilang sama piket, catat yang terlambat. Catat, ada 16 orang. Kalau kamu terlambat besok, saya hukum lebih kencang lagi. Apel pagi besok saya ambil lagi. Yang terlambat itu tujuh orangnya. Kenapa? Karena tidak mampu berubah mindset. Itu mindset itu bahasa ilmiah. Mampu merubah akal kita.
Maka kalau miftahul khair ini, miftahul khair bagus betul namanya. Ya. Nah, rubah mindset kita. Jadi kan miftahul khair ini adalah tempat lembaga bukan saja ibadah, pendidikan dan sosial. Tapi miftahul khair ini saya ikuti dari dulu, berganti-ganti pengurus, ya. Terus pemahamannya, alirannya macam. Ini saya tahu persis dari Lenan 1 sudah ceramah di sini dulu. Karena itu hijrah, berubah, harus kita berubah. Kalau tidak berubah, kita sama dengan tahun lalu, maka kita rugi namanya, bahkan dilaknat Allah. Kalau nggak ada perubahan setelah pengurus baru ini, sama dengan yang lalu, rugi namanya. Harus berubah. Buat terobosan-terobosan baru. Kalau bahasa Indonesianya, harus pemimpin itu punya inovasi-inovasi. Betul ya? Tapi yang paling susah yang ketiga, wajahadu fisabilillah, sungguh-sungguh di jalan Allah. Sungguh-sungguh itu yang susah, Pak. Saya bilang narkoba itu bisa dihapus, bisa. Kalau sungguh-sungguh aparat-aparatnya. Kalau enggak, selalu ada. Kita pun sholat subuh itu bisa dilaksanakan, bisa kalau sungguh-sungguh. Oh, kita kadang-kadang nggak bisa melawan setan kok. Hayya 'alas shalah. Bisikan di hati kanan bagus. Ayo sudah sholat. Dilawan yang kiri, hujan nanti aja. Lain itu. Situ perlunya kesungguhan. Kita pun mengurus masjid ini harus sungguh-sungguh. Ya kalau enggak bisa sungguh-sungguh, ya ngurus masjid tidak usah. Baik ya. Bi amwal, finansial. Jadi masjid ini harus ditingkatkan finansial. Teori datar itu. Kalau ustadz-ustadznya, kiai-kiainya yang bagus-bagus di sini, pasti banyak orang datang sholat. Kalau banyak orang datang, lebih banyak orang datang, infaknya lebih banyak. Gitu. Harus tingkatkan finansial ya. Kalau kita lihat masjid-masjid ini masih sepetaka. Hebat ya. Yang kita harapkan itu apa? Kotak selawatan, kotak infaknya. Tapi yakin percaya karena ini jalan Allah bisa walaupun tidak sempurna di amwal. Jadi dipikirkan ke depan ini bagaimana untuk mendatangkan finansial di masjid ini, bukan saja infak sedekah. Seperti yang pernah saya diundang di Berau. Di Berau itu Masjid Agungnya itu ternyata ada sarang walidnya, Pak. Saya sempat lihat di situ. Sarang walid ya, dari situ ada sarang walid itu udah luar biasa. Jadi gimana kita hari Jumat menggratiskan orang makan, infaknya sedikit. Dulu pernah saya katakan, kemunduran Islam itu pertama kebodohan, ketiga perpecahan, ketiga kemiskinan. Itu kehancuran kita. Maka orang-orang yang misionaris itu dari sini dia maju kemiskinan. Nah kita pengurus ini rencanakan bagaimana meningkatkan finansial masjid ini sehingga kita bisa membuat hari Jumat 150 kotak gratis. Mantap itu. Terus apa lagi? Wal ampus, jiwa kita. Jadi kembali lagi dari awal, jiwa mindset itu rubah. Apa hasilnya? A'zamu darajatan indallah, lebih tinggi derajat Allah, wa ulaika faizun, merekalah orang-orang mendapat kemenangan dan keberuntungan. Jadi tahun barunya harus kita beruntung, harus kita menang dari sisi finansial, menang dari sisi pembinaan, menang dari sisi ibadah. Tapi yang paling pokok adalah kita harus tingkatkan ibadah kita lebih dari tahun yang lalu. Coba saya tanya Pak, tahun yang lalu 2021 tiap minggu sholat tahajud? Enggak. Tiap minggu tahajud Pak?
Seminggu pasti harus tahajud. Enggak. Tahun ini sama enggak tahajud, sama rugi. Bahkan kita sholat pun kata Nabi, kamu sudah sholat tapi masih sombong. Kenapa ya Rasul? Mereka tidak mengambil sholat sunat rawatibnya. Kita sudah sholat itu masih sombong. Kenapa? Enggak mau ngambil sholat qobliyah ba'diyahnya. Kalau kemarin tahun 2001 kita sholat qobliyah ba'diyah, enggak. Sekarang enggak. Rugi. Berarti enggak ada peningkatan. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan dari masjid. Kita dari Masjid Kota Balikpapan menyampaikan selamat dan sukses atas pengukuhan pengesahan pengurus baru periode 2001-2024. Semoga bapak-bapak semua pengurus ini diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Dan kepada pengurus lama kami ucapkan terima kasih yang sudah punya dedikasi hebat untuk mengurus masjid ini, sehingga kita rasakan sampai saat ini begini luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan saya Pak Secam. Siap. Ya, ada lagi. Ditinggal aja. Assalamualaikum. Ya, dulu. Oh iya, ya semua. Assalamualaikum. Demikianlah tausiah dari guru kita. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pemaparan program BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Kepada tim BPJS kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Dewan Masjid Kota Balikpapan, perwakilan dari Kemenang untuk wilayah Kecamatan Balikpapan Kota Pak, Camat Balikpapan Kota, Lurah Perapatan, Ketua KUA Kecamatan Balikpapan Kota, Ketua dan pengurus DMI Kecamatan Balikpapan Kota, dan Ketua DKM Miftahul Masjid Miftahul Khair, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Dian, saya perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan. Nah, sekedar informasi saja Bapak Ibu sekalian, ini kebetulan kegiatan kedua kami untuk melakukan sosialisasi kepada marbot, imam dan kaum masjid yang ada di Kota Balikpapan. Dan kebetulan bulan lalu kita sudah melakukan sosialisasi kepada pengurus masjid, imam dan marbot untuk wilayah Kecamatan Balikpapan Barat. Dan insya Allah juga nantinya ke depannya kita akan berangsur-angsur juga sosialisasi ke wilayah kecamatan lainnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini kami dari BPJS Ketenagakerjaan mengucapkan terima kasih juga kepada DMI Kecamatan Balikpapan Kota yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dari BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa terlibat lagi untuk mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini untuk sekedar informasi juga, di BPJS Ketenagakerjaan kita sering sekali bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, memang di BPJS Ketenagakerjaan ada beberapa perusahaan yang memiliki program sosial seperti CSE. Itu biasanya memberikan subsidi gratis kepada lingkungan sekitar. Nah,
kemarin ada satu perusahaan di Balikpapan itu memberikan kegiatan sosial untuk memberikan subsidi gratis menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama sebulan. Nah, nantinya juga harapan kita ada perusahaan-perusahaan yang ada di Balikpapan bisa memiliki program CSR seperti itu, dan nantinya kita berharap yang diajukan nantinya untuk terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program CSR tadi adalah pengurus masjid maupun imam serta margot dan kaumnya nantinya. Ya. Oke, nah di sini mungkin sambil ditunggu tampilannya di slide kita Pak. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu perbedaan BPJS di Indonesia. Takutnya Bapak Ibu sekalian di sini masih belum bisa membedakan apa sih BPJS Ketenagakerjaan itu, gitu ya. Di Indonesia BPJS itu ada dua, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini mungkin lebih familiar dengan BPJS Kesehatan, karena memang kartu BPJS Kesehatan, kartu KIS itu paling sering digunakan ketika sedang sakit, ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kartu KIS, kartu Indonesia Sehat, nah itu memang sering digunakan ketika kita sedang sakit mau berobat di rumah sakit, atau istrinya ada yang mau melahirkan, digunakan BPJS Kesehatan untuk ditanggung biaya pengobatan pada saat melahirkan atau opname seperti dia. Nah, kebetulan kami dari BPJS Ketenagakerjaan berbeda programnya Pak, ya. Jadi dari BPJS Ketenagakerjaan program kita yaitu jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, tabungan hari tua, ada jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Jaminan pensiun. Tapi untuk program yang saya sebutkan tadi itu biasanya diikuti atau didapatkan manfaatnya ketika bekerja di suatu perusahaan Bapak Ibu, ya, baik perusahaan swasta ataupun perusahaan yang dibawahi oleh negara atau BUMN maupun BUMD, gitu. Itu ada 4 program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Pertama kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan jaminan pensiun, gitu. Nah, di sini nantinya untuk imam, margot maupun kaum masjid, harapan kita nanti bisa mengikuti program itu juga, Bapak Ibu ya. Jadi imam dan margot masjid ini juga perlu dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa saya bilang perlu untuk dilindungi? Karena nantinya berkaitan dengan santunan-santunannya, Bapak Ibu. Kalau untuk BPJS Kesehatan, manfaat yang dirasakan adalah ketika sedang sakit, kartu ini digunakan untuk menjamin biaya pengobatan di rumah sakit, gitu ya. Jadi misalnya operasi, jadi nggak perlu bayar lagi nih Pak di rumah sakit ya, karena sudah ada kartu BPJS Kesehatan. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan kita ada macam-macam santunan. Salah satunya adalah santunan meninggal dunia. Ketika meninggal dunia di luar hubungan pekerjaan, mau sakit, mau mendadak, kita ada santunan sebesar 42 juta Pak, gitu. Ini santunannya memang baru saja naik. Jadi di tahun 2020 ke bawah itu santunannya sekitar 24 juta saja, gitu. Jadi ketika meninggal dunia dan kita cek aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, itu santunannya sebelumnya hanya 24 juta. Dan di 2020 Desember 2020 hingga sekarang itu alhamdulillah santunan ketika meninggal dunia itu sudah naik menjadi 42 juta. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah pernah merasakan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya, atau pernah bekerja di perusahaan dan klaim tabungan hari tuanya? Belum ya Pak? Alhamdulillah saya sudah. Nah, Pak Jamani alhamdulillah sudah pernah ya Pak ya. Beliau ini infonya ini Pak yang apa, istrinya Bapak yang waktu itu kebetulan meninggal dunia ya Pak ya. Boleh diceritakan sedikit mungkin Pak? Ya, jadi 2018 yang lalu istri saya meninggal setelah melahirkan. Nah, istri saya ini guru ya, dan sama yayasan didaftarkan sebagai
anggota dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi saya nggak tahu tadinya, cuma dihubungin oleh yayasan bahwa ada bantuan dari BPJS, jaminan kematian ya, jaminan kematian. Kemudian waktu itu misalnya 25 juta ya, 25 juta. Jadi alhamdulillah dana itu langsung saya setorkan ke setoran haji ya, langsung dapat kursi, dan saya niatkan mudah-mudahan pahalanya juga nanti disampaikan buat almarhumah begitu. Dan waktu itu ada 3 kalau nggak saya, jaminan kematian, jaminan ini ya hari tua ya. Nah itu saya dapat per bulannya juga, per bulan. Sebenarnya jatahnya itu untuk anak ya, sampai dia usia 25 tahun. Nah tapi karena anak saya meninggal juga, akhirnya uangnya itu ke saya tiap bulan sebesar hampir 500.000 ya tiap bulan sampai saya menikah lagi ya. Ya. Dan alhamdulillah ini dananya naik ya, 45 juta. 42 juta. 42 juta bisa buat nikah lagi itu. Iya, kemarin cuma 25 jadi untuk setor haji aja. Kali kawin Baik begitu ya. Ya, makasih Pak Jamal. Ini beliau salah satu yang menerima manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan ya Bapak Ibu sekalian. Memang program ini banyak yang belum mengetahui. Mungkin masyarakat mengetahui BPJS di Indonesia itu cuma ada satu Pak, Bu. BPJS Kesehatan itu sudah pasti seperti itu. Masyarakat tahunya lebih mengenalnya BPJS Kesehatan karena memang paling sering digunakan kartu BPJS Kesehatan gitu ya. Padahal di Indonesia itu ada 2 BPJS Bapak Ibu. Nah ini BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kita instansinya berbeda, kantornya juga berbeda, dan programnya juga berbeda. Tidak ada sangkut paut sama sekali. Nah kalau BPJS Kesehatan dulunya PT Askes. Kalau mungkin Bapak Ibu di sini ada yang statusnya dulu ASN, PNS. Nah kalau untuk PNS, ASN itu untuk jaminan kesehatan, kalau berobat menggunakan kartu Askes dulunya, tapi sekarang sudah berubah menjadi BPJS Kesehatan. Nah kalau kita BPJS Ketenagakerjaan dulunya adalah PT Jam Sostek. Ya, kalau Jam Sostek mungkin Bapak Ibu di sini lebih familiar ya, dan lebih mengenal, gitu ya. Nah, Jam Sostek sekarang bahkan menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Programnya tidak ada bedanya, Bapak Ibu. Hanya saja dulunya kita ada program yang namanya JPK, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Sekarang pindah ke BPJS Kesehatan, itu saja. Selebihnya untuk perlindungan kecelakaan kerja, kemudian meninggal dunia, tabungan hari tua dan pensiun, itu tetap ada di BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini dia. Jadi program kita itu ada 4 kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja di sini yang di cover, yang ditanggung, yang dimaksud adalah bukan hanya di tempat kerja saja Bapak Ibu. Jadi dari rumah, tempat tinggal, menuju ke tempat kerja, kemudian di tempat kerja, balik lagi ke rumah, itu juga masuk tanggungan kita kalau misalnya ada terjadi insiden atau kecelakaan, gitu ya. Contohnya pekerja di tambang, gitu. Kalau pekerja di tambang kan Bapak Ibu atau Pertamina tuh, jelas ya risiko kecelakaan kerjanya jelas sekali. Kalau misalnya ada apa-apa dengan permesinan atau pemindahan misalnya kan jelas ya kecelakaannya. Gimana kalau pekerja yang tidak rentan atau pekerja yang tidak terlalu beresiko kecelakaan kerjanya seperti ya di kantor gitu ya. Itu kan nggak terlalu ini apa ya, kalau Ibu ya risiko kecelakaannya enggak. Tapi kan yang namanya kecelakaan itu tidak menutup kemungkinan juga terjadi di jalan. Misalnya dari tempat tinggal menuju ke tempat kerja itu masih di-cover oleh kita, gitu ya. Kalau misalnya ada terjadi insiden, nah ini masuk dalam program kami yang namanya program jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua yaitu program jaminan kematian. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Pak Jamal ini ya Pak. Jaminan kematian ini manfaatnya bisa diklaim berupa santunan. Yang bisa klaim adalah ahli warisnya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya yang bekerja atau yang terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah bapaknya, gitu ya, suaminya. Kemudian, maaf nih, suaminya meninggal dunia.
meninggalnya tidak kondisi dalam bekerja, misalnya meninggalnya karena sakit ya, bapak ibu yang tidak ada hubungan sama pekerjaan, ahli warisnya tetap berhak mendapatkan santunan untuk klaim jaminan kematian. Kebetulan tahun 2020 ke bawah santunannya hanya 24 juta, dan alhamdulillah 2020 hingga saat ini santunan jaminan kematiannya sudah mencapai 42 juta. Oke ya. Nanti saya kasih contoh nih, apa namanya, di Balikpapan siapa aja sih yang dapat santunan 42 juta itu, oke ya, santunan jaminan kematian itu ya. Nah yang ketiga, kita ada tabungan hari tua, jaminan hari tua. Ini sifatnya opsional. Jadi bapak ibu sebagai pengurus masjid, imam, marbot maupun kaum nanti boleh memilih mau ikut melindungi, mau ikut yang dua program saja, perlindungan kecelakaan kerja dan meninggal dunia, boleh, atau mau termasuk tabungan hari tua juga, itu juga kita perbolehkan, gitu ya. Dan harapan kita sih nanti ke depannya bapak ibu di sini bisa ditanggung nih Pak oleh pemerintah kota Balikpapan, gitu ya. Dan memang saat ini untuk kerja sama kita dengan pemerintah kota Balikpapan fokus hanya untuk ketua RT Bapak Ibu. Jadi ketua RT perlu diketahui ditanggung untuk BPJS ketenagakerjaannya. Tapi harapan kita ke depannya nanti semoga untuk imam, marbot maupun kaum masjid juga bisa ditanggung oleh pemerintah kota Balikpapan. Termasuk perusahaan-perusahaan yang memiliki program CSR tadi, kalau ada mengajukan ke kita, biasanya kita ajukan juga. Dari kalangan apa yang kita ajukan untuk bisa diberikan program CSR tadi ya. Nah ini untuk kecelakaan kerja program kita yang pertama. Jadi yang di cover bukan hanya perawatan di rumah sakit. Jadi kalau misalnya kecelakaan kerja nih Bapak Ibu, itu ditanggung semua biaya pengobatannya di rumah sakit, kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah selain itu kita ada santunan yang namanya STMB 1 tahun pertama 100% upah yang dilaporkan ke kita ya. Jadi kalau untuk imam, marbot dan kaum masjid itu iuran dua program untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian murah Pak, 16.800 saja per bulannya. Bapak Ibu sudah bisa terlindungi kecelakaan kerja dan meninggal dunia, sudah ada menyiapkan warisan sebesar 42 juta. 16.800 saja per bulannya. Mahal nggak Bapak Ibu? 16.800 Bapak Ibu sudah menyiapkan tabungan warisan sebesar 42 juta untuk ahli warisnya. 16.800 sudah per sebulan itu Bapak Ibu. Kalau dibanding sama rokok itu satu kotak berapa Bapak Ibu? 20.000 ya, 20.000, 25.000 itu bisa habis ya satu hari atau 2 hari sudah habis tuh Pak ya. Tapi Bapak dengan mengikuti program ini insya Allah sudah mengamankan diri lah istilahnya Pak ya, mengamankan diri, menyiapkan warisan 42 juta untuk ahli waris ketika ada apa-apa sama kita nih sebagai kepala keluarganya tadi. Nah di samping itu kalau misalnya terjadi insiden kecelakaan kerja, pastinya kita ketika mau diangkut atau dibawa ke rumah sakit butuh biaya transportasi ya Pak ya. Kadang kan ambulan tuh ada yang gratis, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak gratis kan sudah kecelakaan, kemudian muncul biaya angkut ambulan gitu ya, di rumah sakit nggak ditanggung, itu kan ya Pak, yang menimbulkan biaya macam-macam. Nah di sini di BPJS Ketenagakerjaan ketika terjadi insiden tadi kita ada santunan pengganti biaya transportasi Pak, gitu ya. Ini contohnya 5 juta maksimal lewat darat. Jadi kalau misalnya kecelakaannya di kilo 20, ada urusan misalnya Pak, ada rapat di sana gitu ya, rapat pengurus masjid sampai ke daerah sana gitu ya. Jadi insiden di jalan, dalam perjalanan menuju ke kilo 10 tempat rapatnya tadi. Nah, ketika terjadi insiden di sana, butuh dibawa ke rumah sakit di daerah kota, pastinya butuhkan ambulan atau kendaraan ya Pak ya. Nah, kalau misalnya kendaraannya tadi menimbulkan biaya, itu kita tanggung maksimal 5 juta untuk lewat darat. Kalau lewat laut, ini misalkan terjadi kecelakaannya di seberang, di Penajam, perlu dibawa ke Balikpapan. Bawa ke Balikpapan, tiket kapalnya kita ganti maksimal 2 juta.
Nah, yang lewat udara 10 juta. Jadi misalkan terjadi insiden tadi di Balikpapan, perlu dirujuk ke rumah sakit di daerah Jawa. Nah, itu tiket pesawatnya kita ganti maksimal 10 juta, Pak. Ya, jadi kalau misalnya kecelakaan kerja, nah ini yang saya bicarakan tadi. Oh enggak, ini beda. Kalau misalnya meninggal dunia tadi tidak ada hubungan dengan pekerjaan, santunannya berapa Bapak Ibu? 42 juta ya Pak ya. Itu meninggalnya kita tidak pandang mau dia kondisinya di tempat kerja, mau kondisinya di rumah gitu ya, sakit atau mendadak, itu santunannya 42 juta Pak. Tapi yang diberikan santunannya adalah ahli warisnya. Nah, berbeda kalau misalnya meninggal dunianya dalam kondisi bekerja. Kondisi bekerja yang saya maksud adalah misalnya tadi, ya, misalnya dari perapatan mau menuju ke Kilau 10, ada kegiatan rapat pengurus apa di sana gitu Pak ya, terjadi insiden lah di jalan Pak, kecelakaan di jalan menyebabkan hingga meninggal dunia. Nah, itu masih kita itu masih pengkafuran kita masuk dalam santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Karena tadi meninggal dunia dalam urusan pekerjaan Pak. Santunannya agak sedikit besar. Ini sebesar 48 kali gaji. Nah, dengan iuran 16.800 tadi, Bapak Ibu, itu dasar upahnya sudah 1 juta. Jadi kalau ada apa-apa meninggal dunia, maka pengaliannya adalah 1 juta. 48 dikali 1 juta, 48 juta santunannya. Kalau misalnya meninggal dunianya berhubungan dengan pekerjaan, ditambahkan santunan sekaligus 12 juta, sudah 60 juta, ditambahkan biaya pemakaman 10 juta, 70 juta. Ini kalau misalnya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau berhubungan dengan pekerjaan Pak. Ya, cacat. Jadi kecelakaan tadi Pak bisa mengakibatkan beberapa hal ya Pak ya. Kalau misalnya setelah dilakukan perawatan di rumah sakit, alhamdulillah kalau sembuh, berarti sudah bisa beraktivitas seperti biasa, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kecelakaannya ringan saja. Tadi kalau misalnya kecelakaannya mengakibatkan sampai meninggal dunia, dapat santunan sebesar 48 kali upah yang dilaporkan di kita. Dengan iuran 16.800 tadi, dasar upahnya adalah 1 juta. Nah, kalau misalnya kecelakaan ini mengakibatkan cacat, itu ada santunan juga Pak. Kalau cacat total tetap, santunannya 56 kali upah yang dilaporkan. Jadi kalau misalnya 16.800 saja tadi Bapak Ibu, per bulannya 16.800, itu sudah dapat santunan 5 kali gaji. Kalau misalnya kecelakaannya mengakibatkan cacat total tetap. Misalnya kecelakaannya tadi mengakibatkan nggak bisa jalan sama sekali gitu Pak ya. Nah itu santunannya masuk di santunan cacat total tetap 56 kali gaji, ditambah santunan perkala yang dibayar sekaligus sebesar 12 juta, ditambah ya itu aja ya dua santunannya. Biaya pemakaman nggak ada karena dia kan yang bersangkutan masih ini ya situ. Selain itu kalau misalnya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja juga ada beasiswa untuk 2 orang anak Bapak Ibu. Jadi sampai lulus kuliah dari TK, SD, SMP, SMA itu ada beasiswa untuk 2 orang anak usia sekolah sampai S1 nih Bapak Ibu untuk beasiswanya. Tapi dengan catatan meninggal dunianya akibat kecelakaan kerja atau berhubungan dengan pekerjaan. Gitu. Tapi kalau meninggal dunia yang biasa tadi Pak, misalnya nggak ada hubungan dengan pekerjaan, 2 orang anak usia sekolah juga bisa mendapatkan beasiswa, tapi dengan catatan masa kepesertaannya mengikuti BPJS Ketenagakerjaan selama 3 tahun. Nah, ini salah satu testimoni Pak dari Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, yang menyerahkan santunan kepada tenaga pendidik keagamaan. Jadi di wilayah Jawa Barat itu pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan perlindungan Pak kepada tenaga pendidik di bidang keagamaan.
termasuk guru mengaji. Itu alhamdulillah di sana Pemprov-nya Jawa Barat menanggung untuk memberikan perlindungan berupa program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, harapan kita juga pemerintah Kota Balikpapan nantinya bisa memprogramkan itu supaya juga Bapak Ibu di wilayah Balikpapan, pemuka agama seperti guru mengaji, kemudian pengurus-pengurus masjid juga bisa dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan gitu. Ya, gitu. Ini ibunya sampai sujud syukur Pak, karena ini ceritanya beliau ini suami almarhum itu meninggal dunia, dan beliau selaku ahli waris istri dari guru mengaji di wilayah Bandung itu nggak tahu kalau misalnya almarhum suaminya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dilakukan pengecekan, ternyata suaminya terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan diberikan santunan pada saat kegiatan simbolis penyerahan kepada guru mengaji yang ada di wilayah Jawa Barat. Nah, ini penyerahan simbolis yang barusan kita lakukan di wilayah Balikpapan. Ini yang saya bilang di awal tadi, ada salah satu perusahaan di Balikpapan yang memberikan program CSR-nya. Ya, jadi memberikan subsidi gratis kepada pekerja-pekerja rentan yang ada di Balikpapan. Kebetulan kemarin untuk wilayah pekerja rentan yang ada di Balikpapan kita ajukan yaitu guru mengaji Pak, Bapak Ibu. Jadi nanti harapan kita untuk DMI masing-masing kecamatan Pak Jasmani Pak, untuk bisa ini Pak dibantu database-nya mungkin bisa dikumpulkan supaya nanti kedepannya kita kalau misalnya ada perusahaan yang memiliki program CSR kita mengajukan lebih enak. Ya, beberapa bulan yang lalu sudah kami sebarkan link pengisian form dari kami dari DMI kecamatan. Kita pendaftarannya melalui Google Form ya, sehingga nanti untuk menyerahkan datanya yang lengkap itu lebih mudah. Sudah formnya itu sudah sesuai dengan yang diminta oleh BPJS. Jadi nanti akan kami sharekan lagi linknya ya di grup WA, dan kami mohon untuk pengurus masjid men-sharekannya lagi ke rekan-rekan di masjid-masjidnya, di musola-musolanya, begitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, saya lanjut. Ini kebetulan juga ada penyerahan santunan di, ada yang tahu Bapak Ibu di mana ini Pak? Ya, betul, di Kampung Kangkung di Kelurahan Sumberjo. Jadi memang di kampung-kampung, alhamdulillah petani-petani kampung di sana sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Pak. Jadi waktu itu ada peserta kita sebagai petani kampung di Kelurahan Sumberjo yang meninggal dunia, dan kebetulan istri almarhum kita serahkan secara simbolis santunannya, yaitu ada 42.20.170 rupiah. Nah, kenapa angkanya jadi nggak bulat gini Pak? 42 juta 20.000. Jadi santunan kematian meninggal dunia di luar hubungan pekerjaan tadi berapa Bapak Ibu? 42 juta ya. Nah, di samping itu ternyata kita cek almarhum mengikuti program tabungan hari tua. Nah, tabungan hari tuanya itu sebesar 20.000 per bulan kalau untuk yang sektor informal. Jadi memang ini santunan 42 juta sudah include sama tabungan hari tua yang diikuti oleh almarhum. Nah, ini dengan wali kota periode sebelumnya Pak Rizal Effendi juga yang menyerahkan simbolis Pak. Nah, ini ada yang masih ingat Bapak Ibu waktu insiden tumpah minyaknya di daerah laut antara Penajam dan Balikpapan? Ya, sekitar tahun 2018 ya Bapak Ibu. Jadi waktu itu ada insiden tumpah minyak mengakibatkan salah satu warga yang sedang memancing ya waktu itu ya Bapak Ibu jadi korban waktu itu. Maka setelah kita cek ternyata aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan kita serahkan santunan waktu itu untuk meninggal dunia di luar hubungan pekerjaan itu sekitar 24 juta pada tahun 2018. Nah, 2020 sampai
akhir 2020 sampai hari ini itu santunannya sudah 42 juta. Ya, jadi memang kondisinya waktu itu almarhum itu bukan kondisi bekerja, Bapak Ibu ya. Jadi yang bersangkutan lagi mancing. Nah, kalau lagi mancing kan bukan urusan pekerjaan ya, Bapak Ibu ya. Itu hobi. Beda dengan kalau urusan pekerjaan. Nah, ternyata lagi mancing, terjadi insiden itu dan meninggal dunia. Maka kalau misalnya aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, kita cek, maka kita hubungin yang ahli warisnya berhak untuk mendapatkan santunan meninggal dunia. Pada saat itu santunannya sebesar 24 juta. Nah, ini untuk penyerahan klaim meninggal dunia di BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan di tahun 2021 itu ini Pak, dari Januari sampai Desember memang agak besar nih Pak, karena memang pada saat itu pandemi COVID-19 lagi naik-naiknya ya Pak ya di Balikpapan, dan memang tertingginya itu di bulan September Oktober. Jadi memang sebagian besar klaim ke kita juga meninggal dunia akibat pandemi COVID-19 Pak. Ya, dari Januari 1 miliar itu klaimnya Pak. September dan Oktober ini agak tinggi 4,3 M, dan di Oktober 4,4 miliar Pak untuk klaim meninggal dunia yang ada yang ajukan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini program kita yang ketiga Pak, tabungan hari tua, sifatnya opsional. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ngikutin, silakan. Tapi kalau yang saya maksudkan tadi 16.800 itu belum termasuk tabungan hari tua. Jadi yang 16.800 per bulannya itu untuk perlindungan kecelakaan kerja sama meninggal dunia, ada santunan 42 juta untuk ahli warisnya. Kalau misalnya mau ikut yang ada tabungan hari tua, itu iurannya minimal 36.800. 36.800, di mana 16.800 ini untuk kecelakaan kerja dan meninggal dunia. Tabungan hari tuanya Bapak Ibu menabung per bulan sekitar Rp20.000. Kalau misalnya mau nabung ya Bapak Ibu, tapi kalau misalnya mau ikut yang 16.800 per bulan, silakan. Nah, ini kalau disimulasikan per hari ini Bapak Ibu cuma menyisikan Rp560 Pak. Rp560 aja per hari Pak. Uang sen 500 itu disisikan aja, nanti sebulan Bapak Ibu sudah bisa membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh juga Bapak Ibu dari BPJS Ketenagakerjaan mengerahkan tabung klaim JHT sebesar 1,2 M. Ini memang agak besar tabungannya ya Bapak Ibu, karena setelah kita telusuri ternyata yang bersangkutan itu bekerja di bank swasta, dan memang jabatan beliau agak tinggi, yaitu sudah sampai kepala divisi apa gitu ya. Jadi memang tabungannya sudah sampai 1,2 M gitu ya. Nah, kartu kita untuk kartu BPJS Ketenagakerjaan, mungkin ada yang sudah punya kartu ini Bapak Ibu? Sudah ya? Ya, kalau misalnya pernah kerja di perusahaan sudah pasti punya kartu BPJS Ketenagakerjaan, atau masih nyimpan kartu jam sostek yang versi lama itu masih berlaku juga Bapak Ibu, jangan sampai hilang. Dipastikan itu pasti ada tabungan hari tua yang bisa dicarikan nantinya. Nah, kita juga ada kartu digital. Kalau misalnya Bapak Ibu malas kehilangan kartu fisiknya, tapi ada backup kartu digital lewat handphone, ini kita anggap sah juga Pak kalau untuk klaim meninggal dunia maupun klaim tabungan hari tuanya. Nah, untuk tempat pembayarannya kita juga sudah mudah nih Pak. Ada bank pembayarannya sudah lewat bank tadi, BRI, CMB ini aja, BRI, BCA bisa. Dan untuk kanal pembayarannya juga sudah bisa di Alfamidi, Indomaret, Grab, Gojek, Tokopedia, dan aplikasi mobile banking lainnya, gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari BPJS Ketenagakerjaan. Baik, kita buka sisi tanya jawab ya. Ya. Silakan Pak Ustadz Suyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari Masjid Al-Faq yang saya tanyakan, semua peserta tadi apa ada batas maksimalnya umur? Karena rata-rata di masjid itu umurnya kalau sekitar 60-an mungkin, kalau yang sudah semuanya umurnya udah lewat masa kerja masih itu. Jadi masalah tadi hari tua dan sebagainya tadi apa ada batas maksimalnya umur? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi untuk di BPJS Ketenagakerjaan kita ada dua sektor peserta Pak. Yang pertama ada sektor penerima upah, itu pekerja yang bekerja di perusahaan dan menerima upah tiap bulan. Itu memang kepesertaan kita tidak kita batasi Pak, selama yang bersangkutan diberdayakan oleh perusahaan atau bekerja di perusahaan tersebut, kita tidak batasi untuk usia terdaftarnya. Namun untuk yang peserta bukan penerima upah, sektor informal termasuk Bapak Ibu sekalian, pedagang, imam, makmum masjid maupun kaum, itu usia maksimal 65 tahun Pak untuk terdaftarnya. Jadi 65 tahun. Jadi kalau misalnya mendaftarkan dirinya sebelum usia 65 itu masih bisa kita daftar. Misalnya 64 tahun 11 bulan itu masih bisa kita daftar di kita sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nanti selanjutnya tinggal dibayarkan seumur hidup itu tetap bisa Pak. Jadi terdaftarnya minimal di bawah usia 65 tahun. Yang usia 65 sudah tidak bisa ya? Iya, kalau untuk yang peserta mandiri ini Pak, imam, makmum dan kaum masjid itu kita batasi usia 65 tahun. Jadi sebelum 65 tahun ya kalau bisa didaftarkan Pak, supaya nanti ke depannya kalau ada apa-apa sudah ada ini lah Pak. Kalau di atas 65 nggak bisa lah. Gimana Pak? Kalau di atas 65 umurnya nggak bisa daftar. Kalau di atas 65? Iya. Iya, jadi memang dibatasi 65 tahun Pak. Tapi kalau misalnya Bapak punya kegiatan usaha, punya badan usaha nih Pak, nah itu didaftarkan atas nama badan usaha, itu bisa, kita tidak batasi usianya atas nama badan usaha mendaftarkan. Atau bisa juga aku kalian Mas atas nama ini masjidnya, yayasan atau misalnya Bapak Ibu ada juga yang sambil bekerja di suatu yayasan. Itu bisa kita juga Pak, bisa kita bantu meskipun di atas 65 tahun. Tapi kalau untuk pekerja informal seperti pedagang, imam, makmum dan kaum masjid itu kita batasi 65 tahun. Baik, silakan ada pertanyaan lainnya? Ya, dari Bapak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masjid Al-Ma'mur Pak, yang kami tanyakan bahwa hampir semua pengurus masjid itu tidak bergaji Pak. Tapi di awal disampaikan bahwa klaim itu jika termakan adalah sekian persen, 70% kali gaji yang dilaporkan. Nah, kami ini kan tidak bergaji Pak. Apakah itu tetap ada laporannya? Jika kalau ada laporannya nihil kalau gaji, tapi jika terjadi suatu kematian tetap memperoleh klaimnya. Apa sih? Terima kasih Pak. Jadi untuk dasar upahnya tadi Pak, jadi yang seperti saya jelaskan tadi bahwa iuran paling kecilnya kita itu untuk kecelakaan kerja dan kematian 16.800 saja. Nah untuk dasar upahnya itu sudah 1 juta Pak. Jadi dengan 16.800 dasar upahnya sudah 1 juta. Nah untuk masalah kedepannya iklannya itu sudah menggunakan dasar upah 1 juta. Ketika mengikuti iurannya 16.800 tadi. Jadi dasar upahnya sudah minimal 1 juta. Walaupun kenyataannya tidak bergaji ya. Betul. Baik, terima kasih. Silakan ada lagi pertanyaan? Masih ada yang ditanyakan? Ibu-ibu barangkali? Oh, Bapak Sianto masih ada yang ditanyakan, silakan Pak. Yang saya tanyakan ditanya kurang tuntas tadi.
masih kira masa premi yang dibayarkan itu umpama dari masjid tidak nanggung, umpama secara pribadi bisa, tapi kita berada dalam lingkup takmir masjid. Ya, bisa Pak. Jadi kalau misalnya, jadi memang untuk yang pengurus masjid, kemudian imam, masuk sama kaum itu masuk di sektor peserta mandiri kita Pak. Bayar mandiri bisa. Iya, jadi memang pembayarannya mandiri. Tapi untuk lebih nyamannya saja nih Pak, Bapak mau atur pembayaran dikolektifkan melalui atas nama masjidnya, itu silakan dihapus dan dikirim aja. Jadi memang pembayarannya mandiri. Tapi alangkah baiknya nanti pembayarannya dikolektifkan di salah satu ini aja Pak, di satu orang aja, mungkin Pak Jamania Pak, mungkin Pak Jamani bersedia untuk mengkoordinir teman-teman supaya pendaftaran di awal dan pembayaran nanti bisa melalui Pak Jamani, mungkin bisa seperti itu. Umpama ini merembet, umpama punya guru TPA dimasukkan itu bisa. Guru TPA Pak? Iya, bisa. Bisa. Ya, jadi di Balikpapan Barat kemarin kebetulan guru mengaji Pak, di wilayah Karyono itu ada mendaftarkan sekitar 10 orang per kita. Jadi kita daftarkan juga sekaligus nomor masjidnya. Masih. Ya. Jadi memang untuk saat ini Bapak Ibu untuk sementara kita sosialisasi seperti ini Pak, menyampaikan program dan manfaatnya ini sangat penting sekali ya Pak, Bapak Ibu sekalian, untuk bersedia inilah untuk perlindungan ke depannya nanti ya, supaya nanti ahli warisnya tidak kaget secara ekonomi gitu ya Pak ya. Nanti ke depannya juga kita usahakan supaya bisa diberikan inilah Pak, ditanggung oleh perusahaan dalam program JSN itu dia kita tetap usahakan seperti itu. Baik, jadi sekali lagi tadi disampaikan bahwa program ini tidak hanya untuk imam dan kaum, guru ngaji pun bisa, dan bahkan pengurus masjid dengan jabatan apapun bisa, misalkan seksi ibadah atau mungkin sesi perlengkapan gitu ya, selama masih di lingkup masjid itu bisa, walaupun bukan masjidnya yang membayarkannya ya, walaupun bayarnya mandiri. Nah, alangkah lebih bagusnya lagi seandainya masjid mau mengeluarkan infaknya, sebagian infaknya untuk orang-orang yang memang berdedikasi untuk masjid ya. Jadi kita jaminkan orang-orang yang sudah berdedikasi untuk masjid, sehari-hari sudah di masjid, mengurus masjid yang tanpa dibayar itu, nah itu lebih bagus lagi, begitu ya. Dan tadi disampaikan juga bahwa nanti akan tetap diusahakan bagaimana untuk premi awalnya itu dapat bantuan dari perusahaan gitu ya Pak ya. Ya. Nah, guru ngaji sudah ada yang daftar ya Pak ya? Iya, alhamdulillah guru ngaji sudah. Nah, itu yang kemarin dapat bantuan itu bukan? Iya, kebetulan yang kita ajukan memang dari guru ngaji sendiri Pak, karena memang datanya sudah siap kan. Iya, nah jadi kemarin itu sebenarnya kita juga ditawarkan ya, premi awal itu digratiskan dari perusahaan, cuman yang daftarnya belum sampai yang diharapkan ya. Di saya saja baru 13 orang ya, itu pun tidak hanya dari kecamatan Balikpapan Kota, ada dari kecamatan lain. Jadi karena masih sedikit, mungkin kemarin itu kita nggak bisa diikutkan ya. Padahal kalau kemarin peminatnya banyak, itu mungkin kita bisa ikut program yang kemarin itu ya, yang premi awal dibayarkan oleh perusahaan. Mudah-mudahan nanti kedepannya juga tetap ada program itu ya Pak ya. Baik, silakan, ada pertanyaan lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masjid Jami Aswad Besar Baru. Yang saya tanyakan ini kepada Pak Ustadz Jamani, yang tempoh hari di grup itu yang mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Nah di situ saya baca keterangan yang masuk itu hanya beberapa orang Pak Ustadz ya. Di situ saya sudah daftar dan keterangannya itu gimana Pak Ustadz? Kan yang masuk langsung Pak Ustadz munculkan di situ. Nah, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Ya, ini data kami yang terbaru ada di sini dari Masjid Al-Hidayah, Masjid Musola An-Nas, Bapak Nasruddin, Al-Mabrur, Masjid Besar Al-Aman, Al-Hidayah, Masjid Jami Yusuf, Masjid Dawatul Khair, Nurul Qiyam, Nurul Haq, As-Su'ada, Bapak Imam Syafi'i,
Ya ada, sudah ada ya. Imam Syafi'i, nomor teleponnya 08 533 262 7040. Iya, sudah ada Pak Dokter. Jadi silakan. Daftar. Minta lupa sudah saya daftarkan Ahmad Effendi. Iya betul. Ahmadi. Ya, Ahmadi ya. Ahmadi nomor telepon 082157704048. Ya, betul. Iya, Imam. Ya, Imam. Betul. Jadi yang sudah mendaftar pasti ada. Ya. Ya. Jangan khawatir, cuman datanya baru 13 orang. Padahal kita kemarin targetnya banyak banget nih. Seandainya kita cukup kuotanya, mungkin kemarin bisa dihidupkan ke program yang paling awal dibayarkan oleh perusahaan. Tapi tetap nanti itu tetap diusahakan juga sama tim BPJS. Ya, ada lagi yang ditanyakan. Jadi silakan isi linknya ya. Sudah saya share lagi di grup WA dan tolong disebarkan sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan pengurus masjid yang lain karena nggak semua pengurus masjid masuk di grup WA itu ya. Jadi mohon bantuannya untuk dibantu di-sharekan. Silakan, ada pertanyaan lain? Premi tadi yang 16.800 ya? Oh bisa. Jadi yang semua tadi itu ya, semua programnya sama jaminan hari tua tadi bisa. Pak BPJS, kalau misalkan pendaftarnya itu beda-beda, ada yang cuma yang programnya 16.800, ada juga yang 38 tadi ya. Ya, nggak apa-apa ya, beda-beda begitu ya. Mau ikut yang 16.800 tanpa tabungan hari tua itu silakan. Itu kita nggak melarang ya. Mau ikut yang ada tabungan hari tua sambil nabung itu juga silakan. Minimal juga kan 36.800 di mana menyisihkan sebesar 20.000 tabungannya. Sisanya 16.800 itu untuk perlindungan kecelakaan kerja sama kalau meninggal dunia ada saminan 42 juta. Ya, jadi kalau dari Miftahul Khair ini ada yang ikut 10 orang, ternyata 1 orang yang ikut program yang 16.800, yang 9-nya ikut yang program yang sama jaminan hari tua itu bisa ya? Bisa. Jadi walaupun berbeda-beda nggak masalah. Silakan, ada pertanyaan lainnya? Raudatul Muta'allimin kayaknya semua pengurusnya akan dibayarkan ya sama ketuanya. Bangkur ketuanya. Silakan Pak Zainal, ada yang mau disampaikan? Ya, bagaimana? Masih ada yang ditanyakan? Sudah ya? Baik. Kalau sudah, ya masih ada dari Bapak Sekcam. Mudah-mudahan ini terakhir. Saya yakin saya dan bapak-bapak juga mau untuk banyak kelihatannya. Sebenarnya, bagaimana kalau bapak-bapak ini ikut 2? Apakah dibayar 2 juga? Nah, contohnya yang satu mengikuti takmir masjid. Nah, yang satunya dia kebetulan jadi ketua RT. Nah, kalau innalillahi kira-kira RT-nya selaku RT berapa atau salah satu? Ya, mudah-mudahan yang terakhir udah jam 10. Makasih Pak. Ya, karena saya sendiri walaupun PNS sebenarnya juga ingin gitu kan. Iya. Monggo. Oke, makasih Pak Sekjen atas pertanyaannya Pak. Jadi memang untuk ASN, PNS sendiri memang belum bisa Pak masuk di BPJS ketenagakerjaan. Jadi kalau misalnya statusnya sebagai PNS yang didaftarkan gitu ya. Jadi kalau untuk PNS sendiri di cover oleh PT TAS. Kalau mandiri nggak bisa juga. Nah, kalau misalnya Bapak Sekjen pengen daftar sebagai peserta mandiri itu boleh aja Pak, tapi dengan catatan didaftarkan bukan sebagai PNS-nya. Misalnya Bapak punya kegiatan usaha mandiri gitu kayak punya kegiatan usaha di samping sebagai PNS-nya itu boleh didaftarkan. Tapi kalau didaftarkan sebagai PNS itu belum bisa gitu Pak, karena untuk PNS ditanggung oleh PT Taspen. Nah, katanya Pak Sekcam tadi terkait dengan kalau misalnya
Bapak A misalnya, atau Pak Budi misalnya, Pak Budi menjabat sebagai ketua RT nih Pak ya. Kebetulan kan ketua RT di Balikpapan alhamdulillah sudah masuk dalam program Pemkot Balikpapan ditanggung oleh Pemkot nih Pak untuk pembayaran BPJS ketenagakerjaannya Pak. Alhamdulillah itu sudah terlaksana di tahun lalu. Bagaimana kalau misalnya selain ketua RT menjabat juga sebagai takmir masjid gitu ya? Nah, untuk yang ketua RT sendiri itu terdaftar di kita sebagai sektor penerima upah Pak. Jadi di kita masuk di sektor formal karena menerima upah tiap bulan, meskipun memang upahnya nggak dibayarkan tiap bulan, hanya diambil tiap bulan gitu ya. Itu masuk di sektor formalnya kita, jadi statusnya kayak peserta di perusahaan Pak. Nah, kalau untuk yang takmir masjid, imam, makmum dan kaum masjid ini masuk di sektor informalnya kita. Jadi peserta mandiri bukan penerima upah dengan iuran tadi 16.800 per bulannya. Jadi kalau misalnya memiliki dua pekerjaan seperti itu boleh datang ke kita Pak. Jadi sebagai ketua RT aktif juga nih Pak, daftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian sebagai takmir masjid daftar juga Pak, karena nanti yang di ketua RT itu fungsinya pelindungannya hanya sebagai ketua RT saja Pak. Kalau misalnya maaf nih Pak, bagi ada perkelahian nih Pak di RT 2 misalnya gitu ya, Pak RT-nya lagi marah ini, ternyata mungkin salah tusuk. Ya, maksudnya terkena hal tajam akibat perkelahian warganya tadi. Nah itu di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan menggunakan kartu yang sebagai ketua RT tadi Pak. Nah, tapi kalau misalnya insiden tadi sebagai takmir masjid, misalnya rapat tadi di Kilo 10, ada rapat masjid di daerah Kilo 10, kecelakaan di jalan, itu kartu yang sebagai ketua RT nggak fungsi Pak. Jadi daftarnya tetap boleh dua. Jadi sebagai ketua RT juga, sebagai pengurus masjid, takmir masjid atau imam dan makmum masjid juga didaftarkan nantinya untuk maaf nih kalau misalnya meninggal dunia ya Bapak Ibu, klaimnya manfaatnya juga double gitu. Jadi kalau misalnya tadi santunannya sebesar 42 juta itu sudah include ya Pak, dari santunan meninggal dunianya, biaya pemakaman totalnya 42 juta. Ternyata kalau misalnya meninggal dunia kita cek ada dua kartunya peserta yang formal tadi dan informal tadi, maka berhak mendapatkan double manfaat tadi Pak. Tapi yang dapat double-nya hanya santunan kematiannya saja. Kalau biaya pemakamannya cuma 1 kali. Biaya pemakaman itu 10 juta. Jadi 32 juta santunan, 10 juta biaya pemakaman. Nah, jadi 32 ditambah 42 juta. Karena kan kalau untuk pemakaman nggak mungkin 2 kali ya Pak ya. Sekali aja dimakamkan Pak ya. Gitu ya. Jadi tetap bisa dapat double manfaatnya. Dapat 42 juta, kemudian untuk yang sebagai takmir masjidnya lebih dapat 32 juta kecuali biaya pemakaman. Tapi yang dapat siapa Bapak Ibu? Ambulannya, istrinya, gitu. Untuk modal nikah lagi Bapak Ibu. Baik, masih ada yang ditanyakan atau kita cukupkan? Cukup ya. Baik. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa. Insya Allah akan dipimpin oleh Al-Qarom Ustaz Hari Santoso. Mohon maaf, Hari Supriyono. Ya, kami persilakan Bapak. Apa doa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabur rahmah wa abwaaban nikmah wa abwaabal quwwah wa abwaabal syihah wa abwaabas salamah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa bala'i akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa
البغي وارزقنا اجتنابه وبعدنا من البلايا وآفنا واهدنا ونسألك رحمتك ورضاك في أعمالنا ونسألك يسرا والنجاة والفتح. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والسماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mari kita sempurnakan akhir dari majlis ini dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.